Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nasu usikum wa iya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Qaula ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qawlu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti illaha wa rasuluhu faqad fazal fawzan azima. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khotib ingin mengingatkan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan terutama kepada diri khotib pribadi dan juga kepada jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan keimanan, meningkatkan kualitas takwa dan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sebenar-benarnya takwa, yakni ikhlas menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan juga meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Selain itu, marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa syukur kita semata kepadanya. Allah telah melimpahkan kepada kita sedemikian banyak nikmat, jauh lebih banyak nikmat yang telah kita terima apabila dibandingkan dengan kesadaran dan kesanggupan kita untuk bersyukur kepadanya. Hal ini yang termaktub dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa ista'assana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal mengawasi kita, baik kita sendiri dalam keadaan sadar ataupun tidak. Allah selalu mengawasi kita di mana dan kapanpun saja. Ada 3 cara Allah mengawasi kita semua. Inilah akan menjadi tema khutbah kita pada kesempatan Jumat kali ini. Pertama, yaitu pengawasan dilakukan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melakukan pengawasan kepada manusia secara langsung, tidak tanggung-tanggung, yang menciptakan kita selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada dan kapanpun saja. Bila kita sedang bertiga, maka dia yang keempatnya. Bila kita berlima, maka dia yang keenamnya. Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 7. Alam taro anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbihum wala kamsatin illa huwa sadisuhum
wala adna min zalika wala aksaro illa huwa ma'ahum aina makanu summa yunabiuhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala teramat dekat dengan kita, yaitu lebih dekat dari urat leher kita. Terdapat dalam Quran surat Qaf ayat 16, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min habil warid. Yang kedua, pengawasan yang kedua dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Pengawasan yaitu lewat malaikatnya, yakni ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu di posisi sebelah kanan, yang satu lagi di posisi sebelah kiri. Hal ini terdapat dalam Quran surat Qaf ayat 17. It's yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa annisi simali qaid. Dan selanjutnya yang ketiga, pengawasan ketiga lewat diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri. Ketika kelak nanti kita meninggal, maka anggota tubuh kita akan bicara, seperti tangan dan kaki akan menjadi saksi bagi kita semua. Terdapat dalam Quran surat Yasin ayat 65. Al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita tentu tidak akan memiliki kontrol atau kendali terhadap anggota tubuh kita. Dan tentunya anggota tubuh kita itu secara otomatis akan memberikan kesaksian yang sebenarnya. Itulah cara Allah mengawasi kita. Namun dibalik dengan tiga pengawasan yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, itu juga terdapat 4 janji Allah, yaitu yang pertama, ingatlah kataku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepadamu. Waskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Yang kedua, janji Allah yang kedua menyebutkan kepada kita semua, bersyukurlah kepadaku, akan aku tambah nikmat, akan aku tambah nikmatku. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang tadi juga disebutkan sebelumnya, wa ista'asana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang ketiga, janji Allah yang ketiga adalah berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan permintaanmu. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakirin. Dan yang keempat, janji Allah, bertobatlah kepadaku. Allah minta kita bertobat. Allah tidak akan mengazab mereka yang meminta ampun. Allah tidak akan pernah mengazab umatnya yang meminta ampun. Dan disebutkan dalam Al-Anfal ayat 33, wa ma kanallahu liyu'azibahum wa anta bihim wa ma kanallahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Dari kesemua 3 pengawasan dengan jaminan langsung 4 janji Allah tersebut dapatlah ditarik, maka pada dasarnya kodrat manusia itu adalah ciptaan Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya telah Allah pesankan kepada kita melalui Quranul Karim, yaitu dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma kanallahu wa ma khalaqnatul jinna wal insa
illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepada aku. Terkait dengan pengalaman pribadi saya, tadi malam sudah saya sampaikan, ada pertemuan yasinan. Saya juga sampaikan, yaitu terkait dengan pengalaman ketika mendapat ujian yang sangat berat, yaitu sebuah musibah yang ketika itu menimpa diri saya. Juga saya teringat dengan satu ayat Al-Quran. Allah menegaskan bahwa musibah itu atas izinku, kata Allah. Yang ini terang benderang disebutkan dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11. Ma'asoba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa diri seseorang tanpa izinku, kata Allah. Dan Allah, barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah maha mengetahui dari segala sesuatu. Ini yang membuat saya tegar. 5 tahun lebih saya di penjara. Begitu juga ketika saya kehilangan jabatan sebagai seorang gubernur di Provinsi Bengkulu, orang nomor 1 di Provinsi Bengkulu, yang tinggal di rumah dinas istana bekas Raffles, pemuka Inggris pada waktu itu. Dan saya ditahan persis tidak jauh, kira-kira sekitar 800 meter dari istana itu. Disitulah saya di penjara. Namun dengan kekuatan, saya ingat dengan Quran surat Ali Imran ayat 26 dan 27 sampai 27, disebutkan Allah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, wa tanziul mulka mintan man tasya, wa tu'izu man tasya, wa tuzilu man tasya, biyadikal khair. Allah berkata, akulah yang mempunyai kerajaan. Akulah yang akan memberikannya kepada siapapun yang akan kuberi, dan kepada siapapun yang akan aku cabut. Karena jabatan itu adalah hak prerogatifku, kata Allah. Jelas betul dalam ayat ini. Engkau muliakan orang yang engkau hendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau hendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya ayat tersebut menyebutkan, tulijul laila bin nahari wa tulijun naharo fil laili wa tukrijul hayya minal mayiti wa tukrijul mayita minal hayyi wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan dari yang mati dari yang hidup, dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Tampak kekuasaan Allah itu pada fenomena yang baru kita lihat di negara tetangga kita, yaitu Perdana Menteri Malaysia yang baru saja dilantik pekan lalu, Anwar Ibrahim, dulu diantarkan ke penjara. Hari ini, kini dia diantar beramai-ramai oleh masyarakatnya ke istana untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Itulah rahasia Allah.
Dan yang selanjutnya, Allah juga memerintahkan bersabar kepada kita yang mendapatkan musibah. Inilah rumus kekuatan. Bersabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 ini membuat salah satu kekuatan dan keyakinan bahwa Allah tidak akan menghukum melampaui kemampuan dari umatnya. Di sini disebutkan wala nabluwanakum bisai minal kopi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa ampusi wasamarat wa basiris sobirin. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allazina iza azobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ulaika alaihim sholatu mir rabbir rahmah wa ilaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Akhir kata untuk khutbah Jumat kali ini, bahwa kita hidup di dunia tak akan bisa terlepas dimanapun dan kapanpun saja dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada waktu untuk berbuat maksiat, tidak ada lagi tempat untuk mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa perbuatan sekecil apapun akan tercatat dan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari perhitungan kelak di yaumil akhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafi'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu ila syahrir bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa sahbihi masobihi guror. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa iya bitaqwa faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatu shollu ya ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa jarur bai zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi waskurullah kasirul la'allahum tuflihun. Wa iza ra'a tijaratan Allah wa nin padu ilaiha wa tarakuka qaima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna as'aluka bi anna ashhadu anna antallahu
La ilaha illa antal ahadus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma bir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqula nabi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana fir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.